Hai sahabat Urai Suci Channel, juga pemirsa tercinta. Kali ini kita bakal bahas salah satu materi yang mungkin belum banyak dikenal, tapi punya potensi luar biasa untuk pertanian sebagai bahan alternatif pengganti pupuk, yaitu fly ash atau abu batubara. Nah, kenapa fly ash ini bisa jadi solusi buat pertanian? Yuk kita lihat manfaat utamanya. Pertama, fly ash dapat meningkatkan struktur tanah. Fly ash bisa memperbaiki struktur tanah. Kalau struktur tanah di kebun kamu keras atau terlalu padat, fly ash bisa membantu mengubahnya menjadi lebih gembur. Tanah yang lebih gembur artinya akar tanaman bisa tumbuh lebih baik, dan air juga udara bisa masuk dan mengalir lancar. Hasilnya, yakni tanaman lebih sehat dan lebih produktif. Kedua, fly ash bisa menambah unsur hara tanaman. Fly ash kaya akan unsur hara seperti fosfor, kalium, dan kalsium yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi dengan mengaplikasikan fly ash, kamu bisa membantu tanaman untuk tumbuh dengan baik dan berbuah lebat. Ketiga, fly ash sanggup meningkatkan pH tanah. Jika tanah di kebunmu bersifat asam, fly ash bisa jadi solusi. Fly ash bisa menaikkan pH tanah yang terlalu asam jadi lebih netral. Tanaman jadi lebih mudah menyerap unsur hara dan pertumbuhannya jadi optimal. Apakah bisa menetralkan tanah basah atau alkalis? Nanti kita cari tahu pada tayangan berikutnya, dan jangan buru-buru dulu tinggalkan channel ini. Nah, meskipun fly ash punya banyak manfaat, tak berarti kita bisa asal pakai saja ya. Fly ash juga punya dampak negatif terhadap lingkungan jika tak digunakan dengan benar dan bijak. Kenapa fly ash berdampak terhadap lingkungan? Pertama, fly ash mengandung logam berat seperti arsenik, timbal, dan merkuri yang bisa mencemari tanah dan air kalau digunakan terlalu banyak. Kalau masuk ke rantai makanan bisa berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan binatang. Nah, cari tahu sendiri ya, apa perbedaan kata hewan dan binatang? Kedua, penggunaan fly ash yang tak hati-hati bisa menyebabkan debu terbang ke udara yang bisa merusak kualitas udara kita. Selain itu, kalau fly ash ini terbawa hujan bisa mencemari sungai, parit, dan saluran air. Selanjutnya, pemberian fly ash dalam jumlah besar bisa mengganggu keseimbangan mikroorganisme di tanah. Padahal mikroorganisme ini sangat penting untuk proses dekomposisi dan kesehatan tanah. Jadi pemakaian fly ash harus pas ya. Apapun yang berlebihan konon katanya tidak baik. Oke, sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak sih dosis fly ash yang perlu diberikan? Dosisnya harus tepat loh, karena kalau terlalu banyak malah bisa merusak tanaman dan tanah yang pada akhirnya berdampak buruk pada lingkungan. Untuk tanaman sayuran daun seperti sawi, bayam, dan selada yang butuh pertumbuhan cepat, dosis fly ash yang tepat adalah kisaran 2-5 ton per hektar per tahun. Bisa diberikan di awal musim tanam dan ditambah di tengah musim kalau tanah mulai kekurangan unsur hara. Sedangkan dosis untuk tanaman buah seperti tomat, cabai, dan terong butuh lebih banyak nutrisi. Jadi dosis fly ash yang disarankan untuk tanaman buah adalah 5-8 ton per hektar per tahun. Dosis ini bisa dibagi untuk pemberian di awal dan di tengah musim tanam. Kemudian dosis untuk tanaman hortikultura seperti tanaman bunga dan buah keras, dosisnya bisa sekitar 4-6 ton per hektar per tahun. Dosis ini bisa disesuaikan tergantung jenis tanaman dan kondisi tanah di kebun sahabat. Jika sahabat punya kebun durian dan telah berbuat lebat, jangan lupa kabari kami. Tips tanpa trik menggunakan fly ash yang aman. Sahabat petani, fly ash jangan asal tabur, apalagi di kebun orang. Ini ada beberapa tips yang bisa diikuti supaya fly ash bisa memberikan manfaat maksimal tanpa merusak lingkungan, apalagi kesehatan. Pertama, cek dulu kualitas fly ash.
Sebelum dipakai, pastikan fly ash yang kalian gunakan sudah teruji untuk mengetahui kandungan logam beratnya. Jangan sampai tanah dan tanaman kalian tercemar. Biasanya sudah diketahui kadar kandungan logam beratnya oleh pihak PLTU. Maka, jangan malu bertanya kepada pihak PLTU. Jika malu bertanya, syukur-syukur sesat di restoran. Hihi. Jika untuk lebih meyakinkan, Anda bisa menguji kembali di laboratorium pada lembaga atau instansi seperti Fakultas Pertanian Ilmu Tanah Universitas Tanjung Pura. Selanjutnya, gunakan fly ash secara teratur dan hati-hati ya. Jika terlalu banyak fly ash bisa merusak struktur tanah dan mengganggu mikroorganisme. Perhatikan dosis yang tepat untuk tiap jenis tanaman. Kemudian, pantau kondisi tanah secara berkala. Lakukan uji tanah secara berkala untuk memastikan pH dan unsur hara tanah tetap dalam kondisi baik. Ini akan membantu menghindari penggunaan fly ash yang berlebihan. Pengujian pH tanah bisa dilakukan dengan alat sederhana seperti pH meter, pH indikator, dan kertas lakmus, atau secara tradisional dengan menggunakan potongan rimpang kunyit. Pengujian dengan pH meter lebih akurat sih, tetapi harganya itu loh relatif mahal. Hampir lupa, di manakah kita bisa mendapatkan fly ash? Di Kalimantan Barat, fly ash mudah diperoleh di PLTU Bengkayang. Ya, memang fly ash dan bottom ash ini merupakan produk samping dari pembakaran batu bara oleh PLTU kami. Kurang lebih setiap hari itu kita memproduksi sekitar 80 ton faba. Dan sebagian besar memang bentuknya fly ash. Saat ini oleh KLHK sudah terbit perpresnya bahwa faba ini bukan merupakan limbah B3 lagi, sehingga sejak tahun 2021 lalu faba ini secara masif kita sampaikan pada masyarakat, pada khalayak umum bahwa silakan dimanfaatkan, dan sudah berulang kali kami dari PLN Group kita menyampaikan melalui media bahwa silakan masyarakat yang ingin memanfaatkan faba ini secara langsung untuk khususnya dan ketapang atau di daerah lain. Namun tidak bisa sembarangan mengambilnya tanpa izin terlebih dahulu. Syaratnya sangat mudah kok, yakni mengajukan proposal terlebih dahulu ke pihak manajemen PLTU sesuai jam kerjanya ya, dan tanpa dipungut bayaran alias gratis. Utarakan maksud dan tujuan di dalam proposal tentang keinginan Anda atau kelompok, seberapa besar kebutuhannya, untuk apa, apakah untuk pertanian atau sebagai bahan bangunan, dan di mana fly ash itu akan digunakan dan sebagainya. Untuk lebih jelas, tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Penting untuk diingat, meskipun fly ash gratis, soal angkutan itu ditanggung secara pribadi ya. Nah, itu dia informasi lengkap. Atau jika masih kurang lengkap, tanyakan di kolom komentar tentang fly ash sebagai pembenah tanah dan pupuk. Fly ash bisa jadi solusi jitu untuk meningkatkan hasil pertanian dan memperbaiki kualitas tanah. Tapi ingat, semuanya harus dilakukan dengan hati-hati ya. Jika sahabat Urai Suci Channel merasa tayangan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Meskipun ada di antara sahabat Urai Suci Channel tak butuh fly ash, tapi tak ada salahnya tayangan ini dibagikan sebagai amal baik ke mereka yang mungkin sangat membutuhkan, apalagi pada kondisi harga pupuk mahal dan langka. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman menggunakan fly ash, share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.